Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Adi Puadi dengan NIM 6707223300095. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas transformasi Z. Pertama-tama, pendahuluan ya. Kenapa kita butuh transformasi? Sinyal di domain waktu seperti rekaman suara seringkali sulit dianalisis hanya dari bentuk gelombangnya. Kita perlu pindah ke domain frekuensi untuk melihat komposisi di dalamnya. Kayak ada yang pertama itu Z transform. Sinyal domain waktu terlihat ada perubahan kerapatan. Ini dari awal sampai dari nol sampai ke 2. Fungsinya itu alat analisis utama untuk sistem dan sinyal waktu diskrit. Kelebihannya itu sangat sakti untuk menganalisis stabilitas sistem melalui pol dan zero dan menyederhanakan persamaan beda konvolusi menjadi perkalian aljabar. Kapan dipakai? Saat kita merancang filter digital atau mengecek apakah suatu sistem stabil atau tidak. Yang kedua adalah DFT atau EFT. Kita tahu ada 50 Hz dan 120 Hz, tapi tidak tahu kapan munculnya. Fungsinya itu mengambil potongan sinyal diskrit dan memberitahu kita frekuensi apa saja yang ada di dalamnya. Karakteristik DFT sebenarnya adalah sampel dari transformasi Z yang diambil tepat pada lingkaran satuan Z sama dengan satu di bidang kompleks. Kelebihannya itu hampir digunakan di semua perangkat digital seperti Spotify, MP3, dan Wi-Fi. Kelemahannya kita tahu frekuensi apa yang ada, tapi kita kehilangan informasi waktu, tidak tahu kapan frekuensi itu muncul. Yang ketiga itu STFT, spektrogram. Kita tahu ada 50 Hz, muncul duluan, baru 120 Hz. Short term Fourier transform ini fungsinya itu mengatasi kelemahan DFT yang tadi dengan membagi sinyal menjadi jendela-jendela kecil, windowing. Kelebihannya memberikan informasi waktu frekuensi secara bersamaan. Outputnya itu outputnya itu hasil yang disebut spektrogram. Analogi, jika DFT adalah foto dari sebuah masakan, kita tahu bahannya. STFT adalah video proses memasaknya. Kita tahu kapan bahan apa dimasukkan. Yang Z transform ini adalah fondasi kita di sistem diskrit untuk menyederhanakan hitungan konvolusi menjadi aljabar biasa. Jika kita ingin sistem digital kita stabil, larinya itu ke sini, ke sinyal domain waktu. Yang kedua itu DFT. Ini paling populer untuk melihat isi frekuensi. Tapi masalahnya DFT ini tidak punya informasi waktu. Dia hanya bilang ada frekuensi A, tapi tidak bilang kapan frekuensi itu muncul. Yang terakhir itu inilah solusi yang dari DFT tersebut. Dengan memecah sinyal menjadi potongan kecil, kita bisa melihat perubahan frekuensi terhadap waktu. Hasilnya adalah spektrogram, nih, yang sering kali kita lihat di aplikasi musik. Bisa kita lihat di layar dengan STFT ini, kita bisa melihat dengan jelas transisi frekuensi dari rendah ke tinggi. Sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh DFT biasa. Yang pertama ini Z transform, ya, yang kedua DFT, dan yang terakhir itu STFT. Ya, mungkin sekian dari presentasi saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.